di lapas sendiri? Bisa dijawab sama rekan saya nanti ya, biar silakan Pak Billy. Ya. Kalau informasi yang kami dapatkan, Mario Teguh itu kan dia profesi, ya profesinya yang dibayar. Saya nggak tahu apakah dia dibayar atau tidak ya. Tapi yang saya dengar kebetulan kemarin pagi dia memang dibayar untuk menjelaskan trading, kira-kira seperti itulah, seperti apa manfaat trading seperti apa, itu yang saya lihat tadi. Jadi kalau ada kaitannya dengan Net 89, saya pikir tidak gitu. Termasuk juga yang lain-lainnya ya, termasuk juga Atta Halilintar, termasuk juga Taki Malik. Saya pikir itu hanya apa, pelapor ini kan biar seksi aja kali menurut saya ya. Ya Bang, karena kalau boleh tahu nominalnya berapa Bang pembayaran untuk Mario Teguh itu? oh saya nggak tahu kalau Nggak itu internal mereka kalau itu ya. Karena kita juga bukan Dan itu pun orang saya ini. belum tahu pasti apakah itu dibayar atau tidak ya. Iya. Cuma yang pada intinya adalah yang saya dapat informasi dia diminta untuk menjelaskan hal itu gitu. Bukan berarti kemudian dia ada kaitannya dengan Net 89. Hanya kebetulan dia menjelaskan saja trading Net 89. Informasi yang Seperti didapat, itu. terus. Itu yang kita lihat kemarin. Tapi kita nggak mau masuk ke Mario Teguh sebenarnya. Kita kan karena kebetulan klien kita ini membeli bandana Atta Halilintar, beli sepeda Brompton miliknya Taki Malik. Sebenarnya itu poinnya, yang 3 Kevin dan lain-lainnya itu saya pikir itu udah urusan ada, saya pikir lawyernya sudah ada ya. Kayak Kevin tuh lawyernya Bang Minola, kalau Mario Teguh itu Elsa Sarif ya. Gitu. Jadi saya pikir masing-masing lah kalau itu mereka udah jelaskan itu. Bisa ditanyakan ke sana supaya Bisa tanya ke sana lebih pastinya informasinya lah. lebih berkompeten mereka. Bang, tadi abang bilang bukti bahwa lelang itu keluar dari dana pribadi. Nah ini kan apakah ini bisa jadi balik mengadukan kalau memang dalam arti kata pencemaran nama baik lah Bang, bisa dibilang ya. Karena kan dia bilang ini uang dari hasil Net 89 trading gitu kan. Ya nanti kan tentu ada proses hukum dulu. Kalau nanti memang itu tidak benar ya bisa mengarah ke sana. Itu loh, dan saya kira itu nanti domainnya yang merasa dikorbankan gitu loh ya. Bukan dari si siapa Bang Reza sendiri. Ya kalau Reza kan berpikirnya objektif saja, gitu loh. Toh yang paling dirugikan kalaupun itu terjadi, apalagi disita nanti, terus termasuk katanya dana perolehan itu, yang paling dirugikan kan mereka. Betul. Reza dirugikan itu ya karena objek tadi aja, sepeda dan bandana tadi itu. Memang dia sangat berkeinginan sekali itu bandana itu memang harus menjadi abadi buat dia. Karena apa? Bukan soal nilai ekonomisnya buat dia. Itu penghargaan yang sangat tinggi. Sejarahnya lah. Lelang amalnya itu yang dia lihat. Berapa sih harganya kalau kita beli di pasaran ya. Tetapi nilai historikalnya. Dia punya kebanggaan tersendiri memberikan sumbangan sosial, kira-kira begitu loh yang saya tangkap dari Reza Paten itu. Makanya dia sangat berat sekali waktu disita. Saya bilang begini aja, kalau memang ada kecurigaan itu ada hubungan dengan tindak pidana, kamu harus serahkan. Kalau itu nanti tidak terbukti ya nanti kita lihat, itu akan kembali kepada ilmu. Itu tuh prinsipnya itu. Kalau saya memberikan pendapat begini mengenai bandana dan sepeda Brompton itu ya, ada beberapa hal yang penting menurut saya gitu. Tolong kita harus bedakan mana namanya pembelian, mana namanya lelang. Kalau dia pembelian dengan harga fantastis seperti itu, ya, kata patut diduga tadi itu berlakulah di situ. Tapi kalau dia bentuknya sifatnya lelang, ya, artinya apa? Tidak ada batas bandrol di situ. Siapa yang tertinggi maka dialah pemenangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelakunya dia adalah public figure, ya. Atta Halilintar kita tahu dia adalah public figure. Ketiga, barang yang dilelang itu punya nilai histori, punya cerita panjang tentang kehidupannya dia ketika pada saat di awal dia subscribernya mungkin masih kecil sampai sejauh ini. Jadi nilai itu yang tak bisa kita ternilai lah harganya. Ada bandrolnya. Ya, nggak ada bandrolnya maksud saya itu, Tidak ada batas. ada batasnya gitu. Itu ya. Jadi kalau tadi katanya misalnya, wah kok bandana segitu mahalnya ya,
harusnya patut diduga. Saya pikir nggak seperti itu, hukum itu nggak begitu. Kami ini praktisi hukum, ya konteks kami adalah kuasa hukumnya Reja Paten. Tapi kami juga tidak bisa mengesampingkan posisi kami sebagai praktisi hukum harus memberikan pendapat yang objektif gitu kan. Ya itu kan lelang ya, dia bebas aja, nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan harga di situ kan gitu kan. Jadi kalau bandananya mau disita sama Mabes Polri ya monggo silakan, itu haknya. Tinggal bagaimana kami membuktikan bahwasanya pembelian bandana dan sepeda Brompton itu tidak ada sangkut pautnya dengan Net 89. Itu nanti biar hakim yang memutuskan, kan begitu kan? Tapi kami sebagai kuasanya Reja Paten harus kooperatif untuk menyerahkan itu. Nggak apa-apa, sita aja dulu gitu kan. Nanti kita akan buktikan di pengadilan gitu. Apakah memang ada kaitannya atau tidak ada kaitannya kan tergantung bagaimana kami meyakinkan hakim. Kurang lebih seperti itu kalau masalah itu ya, sepeda itu. Bang, Ya. berarti kan kalau beli pakai dana pribadi, berarti dia kan tadi abang bilang melihat dari subscribe Yata kecil. Ya. Berarti mereka ngikutin terus terinspirasi mungkin ya? Ya, Bisa. justru karena itu yang disesalkan oleh Reja. Ya, Reja itu udah bicara sama kami ya, kuasa hukumnya. Saya itu memang salut dengan Atta ya. Kenapa dia sampai apa namanya ngeblend ya, apa namanya itu? Ya, ngebit terus memperjuangkan supaya bandana itu jadi miliknya Reja karena dia terobsesi dengan Atta gitu, perjuangannya dia ya, maksud saya gitu, bukan orangnya, perjuangannya dia gitu ya. Jadi dia berharap nanti kemudian di akhir putusan ini kembali lagi ke dia, kurang lebih seperti itu maunya dia. Tapi kan nanti kan kita lihat gitu, Prosesnya masih jauh lah. masih panjang Nanti itu kita prosesnya. lihat perkembangan aja. Bang, ini yang menarik juga, bener nggak sih 100 rekening Reja Paten dibukuin? Tadi kami itu udah bicara sama Reja Paten ya, bahkan sama di Mabes Polri pun kita sudah serahkan, tadi dibacakan sama senior saya ya. Hanya ada 6 rekening dan hanya ada di BCA doang, Tidak ada rekening. tidak ada lagi rekening lain. Kalau ada pun rekening itu mungkin pelaku-pelaku lainnya yang mungkin digabungkan gitu, bahkan menurut saya bisa lebih gitu. Jadi kalau dibilang 150 rekening itu, saya ingin tahu itu data primer dari mana, dia dapat informasi dari mana. Nah, itu ditanyakan, apakah dia pernah menunjukkan rekening itu? Ya kan, bahwasanya atas nama ini Reja Paten atau Reja Sarani gitu. Ya tunjukkan dulu dong data primernya. Sementara kami aja kuasa hukumnya nggak tahu mengenai hal itu. Karena di Mabes Polri pun, di penyidikan juga kami sudah sampaikan semua apa yang dia punya gitu. Jadi kalau ada lagi di luar itu, maaf, saya bingung dari mana itu gitu. Berarti berapa tadi? Hanya 6. Ada hanya 6 ya. rekening. Itu di satu bank. Hanya di Tidak satu ada bank. bank lain, bank swasta ya. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi nggak ada. Kalau sampai muncul isu 150 rekening, ya silakan aja buktikan deh siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kami capek banget itu mikirin. Terus katanya dia memperoleh keuntungan 100 sampai 500 M. Silakan aja buktikan deh. Tadi masih ditanya, ulang dari Barreskrim, Reja, kamu memang mendapat keuntungan berapa? Ya 11 M itu bang. Dia tunjukin, ini loh kata dia. Itu pun dia sebagai bonus. Itu loh, jangan dianggap dia seolah-olah ikut menggerakkan itu supaya orang ikut terlibat di situ, enggak sama sekali. Anda pun bisa ikut jadi marketing di situ, nggak ada yang larang kok. Cuman itu tadi saya bilang, kalau kita berada di tempat yang salah, ada konsekuensi hukumnya. Di situ apesnya dia kasihan gitu loh. Niatnya dia baik, mau kerja untuk menghidupi keluarganya, kehidupan dia sendiri. Dan sebelum-sebelumnya dia udah punya karya lain kok. Dia juga bermain saham, dia punya usaha konvensional. Jadi kalau hanya untuk mencapai beli sepeda dan bandana itu, nggak terlalu sulit buat Reja. Seorang marketing ya, Anda paham lah marketing itu Iya. hebatnya itu. Kita aja nggak bisa ngimbangin marketing itu. Karena marketing itu menjual itu kan, kemampuan dia bagaimana mempengaruhi produk itu adalah bagus kan kira gitu. Nah kalau produk itu ternyata bermasalah, itu Reja harus ditarik untuk bertanggung jawab, itu akibat. Jadi jangan di framing seolah-olah harus Reja yang menanggung jawab, harus Reja yang mengganti. Itu loh, nggak boleh begitu. Harus objektif dong, hukum itu sendiri. Itu yang bisa kami jelaskan.